Rapal di mana kan? Nah, di pengawasan Di? Bapak Jemaah ya. Jamaah. Kelilingan. ngajian Siar khilafah. Ya. Di mana tinggal? Orang sini ya. Oh, Enggak, iya pada kamarana. ini ke Parongkong. Oh, Parongkong. Kumpul di Parongkong atau Kukulilingan? Kulilingan nanti ke tempat Irwan nih. Panyatnya partai anyar sih. Bukan, Pak pengawasnya. Oh. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Rapal di mana kan? Nah, di pengawasan Di? Bapak Jemaah ya. Jamaah. Kelilingan. ngajian Siar khilafah. Ya. Di mana tinggal? Orang sini ya. Oh, Enggak, iya pada kamarana. ini ke Parongkong. Oh, Parongkong. Kumpul di Parongkong atau Kukulilingan? Kulilingan nanti ke tempat Irwan nih. Panyatnya partai anyar sih. Bukan, Pak pengawasnya. Oh. Tinggikanlah Tuhan. Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habagen. Di sebuah artikel terkini.id, di situ dimuat konvoi pemotor serukan khilafah. Netizen Pak Mahfud MD kok dibiarkan. Nah, ini benar sekali Bapak Ibu. Kenapa faham khilafah itu dibiarkan di bangsa dan negara kita? Bukankah bangsa dan negara kita adalah negara hukum? Berdasarkan Pancasila UUD 45, tetapi orang-orang tertentu ingin mengubah ideologi Pancasila UUD 45 dengan faham khilafah. Nah, kalau kita melihat negara-negara yang mayoritas muslim, itu tidak ada yang menganut faham khilafah. Arab Saudi, Turki tidak mau mereka menganut faham khilafah. Bahkan hari-hari ini beredar informasi di Afghanistan. Kaum ibu-ibu, kaum perempuan sangat menderita hidup mereka di Afghanistan. Nah, ketika Taliban menguasai Afghanistan, lalu mereka terapkan faham khilafah itu, kaum perempuan di sana sangat menderita hidupnya. Tidak boleh lagi mereka beraktivitas sebagaimana mestinya. Bahkan kalau mereka keluar rumah tidak bercadar, ya, itu ditangkap, disiksa. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Bahkan ada yang dibunuh, Bapak Ibu. Kenapa hal ini terjadi? Aurat harus tertutup karena menyangkut syariat. Tetapi ada orang yang tidak sanggup memakai cadar di Afghanistan, ditembak. Artinya orang itu dibunuh, mati. Nah, berarti bercadar itu harus. Kalau mereka tidak bercadar, berarti mereka berdosa karena faham khilafah mengatakan seperti itu. Lalu orang yang tidak sanggup bercadar itu ditembak, dibunuh. Nah, apakah pembunuhan ini diizinkan dalam faham khilafah atau tidak? Apakah tidak bertentangan dengan faham khilafah ketika mereka menembak orang, ketika mereka membunuh atau menyiksa orang? Nah, apakah tidak bertentangan dengan hukum Tuhan? Bukankah salah satu perintah Tuhan yang harus diperhatikan oleh setiap umat manusia, jangan membunuh. Tetapi
Afghanistan, para Taliban, ketika mereka melihat perempuan yang tidak nurut terhadap faham khilafah, yang tidak nurut terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh faham khilafah, dibunuh perempuan itu. Nah, apakah pembunuhan ini diizinkan dalam faham khilafah atau tidak? Sangat menderita Bapak Ibu. Hidup mereka sangat menderita. Makanya negara-negara Islam itu tidak ada yang menganut faham khilafah. Tidak sanggup. Nah, justru faham khilafah itu sebenarnya mereka berlakukan untuk memeras orang lain, kalau saya boleh katakan. Untuk memaksa kehendak. Orang yang tidak mampu dipaksakan. Dan orang itu tidak sanggup, dibunuh. Nah, dibunuh boleh. Membunuh berarti boleh dalam faham khilafah. Itu buktinya di Afghanistan. Dalam video yang tadi kita lihat Bapak Ibu, mereka ingin menukar ideologi Pancasila UUD 45 dengan faham yang mereka usungkan, yang mereka bawa, yaitu faham khilafah. Nah, seharusnya pihak hukum, pihak yang berwajib, mereka-mereka itu harus ditangkap, tidak boleh dibiarkan. FPI, HTI, ada lagi banyak organisasi-organisasi yang lain yang sudah dilarang. Ketika mereka dilarang, organisasi mereka dibubarkan, mereka pintar. Mereka buat organisasi lain, mereka ganti nama, mereka ganti baju, tetapi ideologinya tidak mereka ganti. Ideologinya sama. Apa itu? Faham khilafah harus ditegakkan. Nah, ini. Maka Bapak Ibu, kita harus melawan faham khilafah ini. NKRI harga mati. Kita harus berani terang-terangan untuk menolak orang-orang yang mengusung faham khilafah, termasuk Dul Somad. Dul Somad juga di saat khutbah, di saat dia pidato, beberapa kali cuplikan videonya kita melihat, dia terang-terangan juga mengusung faham khilafah. Nah, untuk kemaslahatan umat, faham khilafah harus ditegakkan. Supaya umat ini makmur, faham khilafah harus ditegakkan. Ini yang diserukan oleh Dul Somad dan kelompok-kelompok yang lain. Sebagaimana video yang baru saja kita lihat. Konvoi di jalan raya. Di tengah-tengah masyarakat. Artinya Bapak Ibu, mereka mempromosikan faham khilafah. Dan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seperti saya katakan tadi, pihak hukum, pihak yang berwajib harus bergerak cepat untuk menangkap orang-orang seperti itu. Nah, ini berjamur nantinya. Nah, apabila tidak ditindak tegas, tidak bergerak cepat, maka mereka ke depan lebih berani lagi. Dan masyarakat ketika melihat hal seperti itu, dianggap satu kebenaran. Kenapa? Karena tidak dilarang. Ya, mereka sering berjalan, mereka sering promosikan, mereka sering tunjukkan. Lalu masyarakat awam yang melihat hal tersebut, dianggap ini satu kebenaran. Ini satu partai yang benar. Kenapa? Karena setiap hari mereka promosikan, mereka tunjukkan di masyarakat. Maka pihak yang berwajib harus bertindak tegas dalam hal ini. Lebih-lebih lagi Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam harus bergerak cepat supaya mereka tidak merajalela. Nah, di terkini.id Jakarta, sebuah video yang memperlihatkan konvoi sejumlah pemotor di jalan raya serukan kebangkitan khilafah viral di media sosial. Terkait hal itu, warganet pun menyinggung nama Menko Polhukam Mahfud MD. Adapun video konvoi pemotor serukan khilafah itu viral usai diunggah pengguna Twitter Miduk 17. Seperti dilihat pada Minggu 29 Mei 2022. Lewat narasi unggahannya, ia juga menyinggung nama Mahfud MD. Sang netizen itu mempertanyakan kepada Mahfud MD mengapa konvoi sejumlah pemotor yang menyuruhkan kebangkitan khilafah itu malah dibiarkan. Nah, menurutnya, bukankah negara sudah menyepakati bahwa gerakan khilafah adalah gerakan terlarang di Indonesia? Memang benar, gerakan khilafah gerakan terlarang di Indonesia. Nah, tetapi mereka ganti nama. Nah, ketika mereka ganti nama, pemimpinnya otomatis berbeda dong.
Nah, tetapi ideologi yang mereka bawa itu tidak berbeda. Nah, pinter mereka, licik. Ya, licik mereka itu. Maka Pak Mahfud MD, pihak yang berwajib bergerak cepat. Ayo Pak, tangkap mereka itu. Nah, kalaupun mereka tidak dimasukkan dalam penjara di proses hukum, ya dibina. Diberikan pemahaman yang benar. Dasar hukum bangsa dan negara kita itu apa? Ini harus dipertegas kepada mereka. Mereka itu perlu pembinaan. Karena otaknya sudah dicuci. Ya, sudah dicuci otaknya. Nah, lewat unggahannya itu pula, sang netizen membeberkan lokasi peristiwa dalam video itu, yakni terjadi di daerah Cawang pada Minggu 29 Mei hari ini. Pak Mahfud MD di Humas Polri, mengapa konvoi ini dibiarkan? Bukankah negara ini sudah sepakat jika khilafah adalah gerakan terlarang? Nah, Cawang 29 Mei 2022 pukul 9.14 WIB. Tweet netizen Miduki 17. Dilihat dari video itu, tampak sejumlah pemotor dengan mengenakan pakaian hijau tengah melakukan konvoi di jalan raya. Sejumlah di antara pemotor itu terlihat membentangkan spanduk tauhid ala khilafah. Selain itu, salah seorang di antaranya memasang sebuah poster di belakang punggungnya. Pada isi poster itu tertulis narasi yang mengajak masyarakat untuk menyambut kebangkitan khilafah Islamiyah. Sambut kebangkitan khilafah Islamiyah, demikian tertulis di poster tersebut. Ini saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, jelas sekali ya, kita tahu tujuan arah mereka itu kemana. Ingin membangun bangsa di dalam bangsa, ingin membangun negara di dalam negara. UUD 1945 ingin diganti dengan faham khilafah yang mereka usungkan. Tidak boleh dibiarkan. Nah, kita harus berdoa buat bangsa dan negara kita agar aman, damai, tentram, dan faham khilafah cepat-cepat minggat di bangsa dan negara kita. Mereka pergi ke Afghanistan sana, mereka pergi ke Syria sana, mereka pergi ke Arab Saudi sana. Di sana mereka tegakkan faham khilafah. Bisa tidak mereka tegakkan faham khilafah di sana? Nah, Hizbut Tahrir sudah dilarang dan tidak ada lagi. Bukan tidak ada lagi, mereka ganti nama. Nah, pemimpinnya mereka ganti supaya tidak kelihatan. Nah, tetapi faham yang mereka usungkan itu sama, faham khilafah. Si Prof alangkah baik melepaskan jabatanmu. Nah, ini ada lagi yang berkata begini. Sontak unggahan video tersebut menuai banyak komentar warganet. Salah seorang netizen, Jamela 81, ikut menyentil Mahfud MD terkait aksi konvoi tersebut. Konvoi pemotor serukan khilafah itu. Nah, si Prof alangkah baik melepaskan jabatanmu bila tak bisa lagi bertindak untuk mengatasi maraknya pendukung khilafah. Apalagi apa yang lagi making terang-terangan saja, ujarnya. Ini benar sekali Bapak Ibu ya. Mereka sudah benar, sudah terang-terangan mengusung faham khilafah. Nah, kita harus berdoa buat bangsa dan negara kita agar aman, damai, tentram, dan kita selaku rakyat makmur, sentosa tinggal di bangsa dan negara ini. NKRI harga mati.